kenapa mati ya, karena baterainya penuh. Ya, ulangi lagi lah. Oke, sekarang saya ada di daerah Purwakarta. Tadi berangkat dari Bandung jam 4:10, jam 4 lebih lah ya, dari Banjaran, bukan dari Bandung. Sekarang udah jam berapa nih? Udah jam 6:30. Sekarang hari Selasa ya, Selasa. Tanggal berapa sih sekarang? 17, tanggal 17 Januari 2023. Sekarang sedang menuju Karawang karena saya dimutasi. Kerjaan saya dimutasi. Jadi saya dimutasi ke Karawang itu sejak tanggal 26 Desember 2022. Jadi sebelum tahun baru tuh saya udah dimutasi ke Karawang ya. Aduh, ini saya kayaknya langsung ke kantor, gak akan sempat dulu ke kosan karena udah jam 6:30. Mungkin perkiraan nyampe jam 8 lah ya, jam 8 kurang lah nyampe kantor. Aduh. Ini biasanya saya lewat lewat BIC Bukit Indah City yang mau ke Cikampek itu. Kan jalannya bagus tuh. Kalau lewat itu kan jalannya bagus ya. Cuman emang agak muter. Jadi ini saya jalan lewat jalan industri yang nanti tembusnya tuh setelah Pasar Kosambi. Karena ini kan pagi-pagi, takutnya kalau saya lewat BIC, Pasar Kosambinya nanti macet, takutnya sih gitu. Makanya saya lewat sini. Emang biasanya juga saya lewat sini sih, cuman baru-baru ini tahu aja gitu ada jalan lewat BIC yang lebih bagus daripada lewat sini. Kalau lewat sini kan jalannya agak jelek. Nanti nih ada nih di depan sekitar berapa ya, sekitar 500 meter lah jalannya jelek. Ya begitu. Jadi mulai sekarang saya tiap minggu bolak-balik Karawang Banjaran. Jadi biasanya hari Jumat malam pulang dari kantor tuh langsung pulang ke Banjaran, terus balik ke Karawang lagi tuh biasanya sih hari Minggu, cuman hari Minggu malam. Cuman ternyata berangkat subuh itu lebih enak ya. Berangkat subuh Senin subuh, cuman karena Senin kemarin saya cuti karena ada keperluan daftar kerjaan di Bandung supaya lebih dekat aja gitu ya sama keluarga. Ya mudah-mudahan bisa keterima lagi lah di Bandung, itu di Japati ya, Telkom Japati. Kemarin saya baru interview. Ya cuma dibutuhin 1 orang sih, ada beberapa orang juga yang daftar, tapi ya mudah-mudahan lah keterima biar nggak capek juga sih sebenarnya bolak-balik tiap minggu Karawang Banjaran. Itu biasanya 4 jaman ya, 4 jam udah termasuk istirahat juga sih. Biasanya istirahat saya di checkpoint di situ SPBU Purwakarta, ada yang ada Alfamartnya tuh sebelum jembatan kalau dari arah Bandung. Kalau dari sini sebelum jembatan. Ya tadi juga saya baru istirahat di situ. Tadi nyampe sekitar jam 6 kurang tuh di situ. Istirahat dulu lah. Sekarang udah OTW lagi. Pakai Scoopy ya. Soalnya kosannya kecil, sempit. Jadi kalau pakai yang aerok tuh nggak muat. Aduh, ini lama banget di depan ya. Itu bisa. Astagfirullah, belok ternyata. Asam nggak di situ. Ini ternyata lewat jalan industri ini rame ya. Kalau pakai lari lumayan. Tadi ngisi bensin di Cimahi. Nyampe sini cuman ngurangin satu bar ya, 1 strip doang. Lumayan.
lumayan lah. Lebih irit juga sih kalau pakai SUV daripada pakai Aerox. Udah mau gede, susah masuk kosannya, takut kebaret-baret. Ini aja tadi di kosan tuh kena cat ini. Ya begitulah hidup cari uang ya. Aduh, meskipun gajinya UMR-nya lebih gede dari Bandung, tapi nggak tahu kenapa sih iya sih niatnya awalnya ya udahlah pengen pindah aja ke Karawang, tapi setelah dicoba tuh mendadak banget tuh tanggal 26 tuh, tanggal 25-nya udah disuruh ke Karawang, Kang besok ke Karawang ya katanya. Mendadak banget gitu kan, kosan belum dapat waktu itu, untung ada kakak ipar. Ya Pak. Semoga kebaikan Bapak Ibu Anda semuanya dibalik Allah yang Oh, sumbangan. Ya untungnya ada kakak ipar ya di sana, jadi nginep dulu lah sementara. Kebetulan istri juga ke sana kan waktu itu sambil nyari kosan juga. Ya akhirnya nemu lah kosan murah sih, 500 sebulan, cuman ya gitu. Panas ya di Karawang tuh ya, tidur tembok aja sampai panas loh. Biasanya kan dingin ya kalau di Bandung, nggak bisa tidur, nyamuknya ganas-ganas kan gitulah. Ya ini perjuangan mencari uang ya, susah banget ya. Aduh, kalau nggak kerja gimana, mau usaha takutnya direndahin gitu kan. Kayaknya sih saya usaha sendiri. Cuman ya saya juga malah jadi ngebebanin istri kerja juga gitu, ngebantuin karena kan masih ada tunggakan ya, masih ada cicilan rumah gitu yang harus dibayar. Nah mau nggak mau harus kerja. Mau kerja, mau nggak kerja takutnya nggak kebayar. Ini perjuangan nyari uang, aduh ya Allah. Sampai dimutasi ke Karawang kayak gini, kerjaannya baru lagi, beda sama yang dulu. Kalau dimutasi ke divisi yang sama sih, aduh. Kalau dimutasi ke divisi yang sama sih nggak apa-apa gitu kan, sama ada lagi, tapi ini beda konstruksi masuknya. Jadi saya harus belajar dari awal lagi. Nggak bisa langsung performa gitu, maksudnya nggak bisa langsung nargetin performansi yang tiap harinya harus 100% ya performansinya. Harus belajar lagi dari awal. Aduh ya sebenarnya sih nggak masalah gitu ya. Jadi saya juga dapat ilmu baru jadinya, nggak masalah sih. Ya proses belajar lagi dari awal ya, cuman gimana ya. Kemarin juga saya ditawarin gitu kan sama atasan, sama TL saya gitu di konstruksi. Udah diajuin buat tambah kontrak lagi 12 bulan ke manajer. Katanya ya semoga langgeng katanya kan. Aduh, cuman saya kan mikir lagi gak enak juga gitu kan. Udah ditawarin kontrak lagi 12 bulan, kalau misalkan yang di Bandung keterima dan kontrak saya habis kan Januari, sebenarnya kontraknya habis akhir Januari itu tanggal 31 ya. Terus misalnya di Bandung keterima ya nggak enak juga, udah ditawarin kontrak lanjut itu 12 bulan. Cuma ya saya juga galau sih sebenarnya ini tuh. Harusnya gimana? Sebenarnya kalau usia segini ya, usia saya ya udah 30, udah di ujung jalan sih harusnya. Kalau misalkan kita kerja terus, naik jabatannya kapan gitu? Sedangkan saya kerja udah 7 tahun lebih, gini-gini aja stuck gitu. Apa
harus jadi penjilat gitu. Jadi penjilat terus pasang muka sama atasan. Tapi itu bukan saya banget gitu, orang kayak gitu tuh bukan saya banget. Kalau saya tuh yang penting kerja maksimal mungkin, terus berusaha mencapai performansi 100%, ya udah gitu. Apalagi itu, tapi udah apa ya, emang kayaknya zaman sekarang tuh harus kayak gitu kali ya. Yang namanya kerjaan tuh bekerja di orang gitu, di orang lain. Emang harus deketin atasan lah, apalah. Ya gitulah pokoknya ya. Kalau misalkan kerja di orang ya, sedangkan kalau kerja sendiri sih, ya justru kalau misalkan kita bisa berkembang malah bisa mempekerjakan orang lain gitu. Cuman ya harus dari bawah, resikonya juga ada, pasti ada resikonya. Kadang di bawah, kadang di atas, tapi semua kita yang nanggung. Kita bisa jadi diri kita sendiri kan. Kalau kerja di orang lain sih nggak mustahil lah ya bisa jadi diri sendiri. Hampir nggak mungkin lah bisa jadi diri sendiri. Terus naik jabatannya lama, butuh proses. Ya emang sih kalau misalkan apa ya kita bertahan terus ya siapa tahu ada kesempatan gitu buat naik jabatan. Tapi kalau dipikir lagi, apa harus kayak gini terus gitu? Sampai pensiun, udah pensiun harus nyari lagi uang, cari apa ya usaha kan ujung-ujungnya tuh apa kayak gitu. Nah ini jalan jelek nih, mulai dari sini nih jalannya jelek. Ini sampai ke depan jalannya jelek nih. Belum debu ya, lihat tuh. Ini cuma di sini doang sih jalan jeleknya, sekitar berapa ya, 500 meter ada mungkin ya. Kalau hujan, wah udah ini ngedok banget. Waktu itu pertama kali ke Karawang bawa si aerok ya, belum di kosan sih, kan masih di rumah kakak ipar ya, masih ada garasi gitu kan. Ngedoknya ditambun tuh si aerok ini pas basah ini. Ini udah mulai diaspal nih. Kemarin waktu tanggal 20 Desember ini nggak ada aspal loh sebelah kanan. Semuanya kayak gini, jelek, mana lumpur gitu pas hujan, licin, licin banget tuh, lihat tuh debu banget ya, parah. Terus disusul nih terus, kalau nggak disusul terus aja kena kebul. Ya ini lumayan bagus. Nah sini jelek lagi. Lumayan lah ya, sekitar 500 meter lah. Gini doang sih jeleknya, yang parahnya. Nah sananya udah kayak tadi lagi lah, standar lah ya. Gitu. Ini udah 3000 kilo nih, belum ganti oli lagi. Sekarang harus sempetin ganti oli lagi. Gak kerasa ya kalau bolak-balik Bandung. Bukan Bandung, Banjaran Karawang tuh. Tiap satu kali jalannya udah 100 kilo lebih. Bolak-balik udah 200. Belum dipakai di Karawangnya. Cepet banget naiknya. Intinya sih cari uang itu nggak gampang ya, susah. Aduh, apa ya bisa punya banyak uang gitu. Saya selalu mikir loh, kalau saya kerja kayak gini terus kapan kayanya, kapan banyak uangnya. Kalau misalkan usaha sih kemungkinan besar adalah bisa gitu kita punya uang lebih. Tapi resikonya juga ada, inputnya nggak laku atau apa. Kalau nggak laku gimana? Ya harus ada manajemen resikonya juga dipikirin sendiri. Kalau kerja di orang sih kita ngapain mikirin resiko. Yang penting kita kerja dengan benar, udah itu aja kalau kerja di orang. Dan satu lagi, sampai kapan sih
kita harus kerja di orang kayak gini terus, kayak enggak gitu, hidup pas-pasan. Ya sedih juga sih kalau dipikir-pikir tuh. Belum bolak-balik kerjanya, ngekos, jauh dari keluarga. Ya capek sih sebenarnya, capek, seriusan capek. Mau sampai kapan ya? Saya sampai pensiun gitu, sampai umur 50 tahun kayak gini terus, masa sih saya nggak bisa ngelakuin suatu hal yang saya suka? Touring lah, modif motor atau apa ya. Intinya saya tuh pengen punya banyak uang gitu. Gimana caranya? Harus kerja terus di sini kah? Tapi udah nggak mungkin kalau kerja di sini terus. Saya nggak bisa ngelakuin apa yang saya suka. Nggak bisa, hampir mustahil. Paling udah pensiun, tunjangan nggak seberapa, BPJS nggak seberapa mungkin dapatnya. Ingin dia keliling Indonesia touring bareng istri ya, hal yang saya suka lah gitu, apa soal motor. Bagi info, bagi tips, bisa modif, bisa sharing sama orang, ikut lagi. Kalau kayak gini terus nggak akan bisa saya kayak gitu. Ya intinya saya punya impian lah ya. Saya juga pengen gitu punya banyak uang, hidupnya enak, nggak pas-pasan. Ya saya juga bersyukur sih. Yang nggak mungkin nggak bersyukur, karena masih banyak orang yang belum punya kerja misalnya, atau nyari kerjaan susah. Sedangkan saya ya masih bersyukur lah, masih punya kerjaan. Cuman kalau misalkan bagi orang yang ingin maju, sampai kapan gitu? Pertanyaannya satu, sampai kapan kerja kayak gini dengan uangnya pas-pasan? Meskipun UMR-nya naik, udah pindah ke Karawang, tapi kan ada biaya kosan, terus 2 dapur di rumah di Banjaran iya, di Karawang di kosan iya, biaya hidup juga. Intinya ya UMR Bandung dan Karawang itu hanya beda 1 juta loh. Biaya kosan 2.500, belum tambah bensin, belum biaya hidup. Wah pokoknya gini-gini banget ya. Aduh ya Allah, cari uang tuh bener ya, dulu gak kepikiran loh kayak gini. Enak jadi anak kecil, nggak beban mikirin uang. Yang penting main sama temen, main yoyo, main gasing, apa gitu, tak umpet. Yang dipikirin tuh main. Ya belajar lah, ya belajarnya ada. Meskipun dulu perasaan males gitu kan belajar waktu kecil, pengennya main, explore. Ternyata udah jadi dewasa itu ya kayak gini, cari uang itu susah bener. Malah dulu saya waktu kecil jarang-jarang loh minta uang, serius. Kalau sama orang tua tuh saya nggak pernah minta uang, jarang, segan gitu. Karena dulu saya juga ngerti cari uang tuh apa ya, dulu saya masih belum ngerti sih sebenarnya cari uang tuh susah atau enggak. Nah bapak udah istilahnya maafan lah ya, ada lah gitu, ada lah, cukup lah, ada, meskipun ada lebih dikit, tapi kebutuhan keluarga aku cukupi. Jadi apa ya, saya dulu jarang minta uang tuh, segan sih, takut juga bapak minta. Saya dulu waktu kecil sering jual mainan saya sendiri malah, dengan harga yang murah. Ke temen-temen tuh di sekitar komplek lah, di Perumnas kan dulu.
Tamiya dulu dari uang THR kan, dari keluarga-keluarga. Begitulah hidup ya. Selama ini kerja gini-gini aja. Ya nanti saya lihat dulu lah takdir saya kemana. Apakah saya diterima di Bandung, pindah ke Bandung lagi, tapi ya gitu-gitu lagi aja mungkin ya, kerja di orang, atau saya perpanjang kontrak di Karawang selama 12 bulan, tahun, mana udah ditawarin, atau saya keluar usaha sendiri meskipun direndahin orang tua. Ya wallahu alam sih takdir saya nanti gimana. Oh bagus ya, pagi-pagi udah mau jam 7 nih, udah jam lagi harus agak digeber ya. Nggak tahu lah saya gimana, Allah aja bagusnya gimana, baiknya gimana ya, karena hanya Tuhan aja lah, hanya Allah aja yang tahu ya apa yang terbaik itu buat saya. Ya saya sih hanya bisa berharap, hanya bisa berdoa semoga apa yang saya mau tuh terlaksana dan terkabul ya, amin. Ya sekarang udah jam 7 nih, harus agak digeber. Kalau gitu di sini aja videonya, yang kejutan nanti lah siap-siap lagi ya, bye. Oke, kita lanjut lagi. Ternyata nggak kesiangan ya, keburu. Tadi udah hampir jam 7, ternyata kesini ke Karawang cuma 15 menit tadi. Sekarang jam 7.16 tuh. Udah sampai udah sampai Karawang. Kayaknya langsung ke kantor aja. Kalau ke kosan deket sih, cuma 9 menit sih dari kantor, 10 menit. Bolak-balik 20 menit, setengah jam. Tapi kayaknya capek juga ya kalau ke kosan dulu. Langsung ke kantor aja deh kayaknya. Jam 7.16. Emang saya juga biasanya nyampe dari kosan ke kantor tuh paling setengah 8. Soalnya di kosan juga mau ngapain sih ya, bangun, mandi, udah deh berangkat. Ya biasanya gitu sih tiap hari. Ini udah mau di pasar baru gitu ya, pasar baru gitu ya, pasar baru Karawang gitu kan. Pokoknya di depan sini tuh alun-alun kan. Nah depan alun-alun tuh kantor saya. Nah nanti ini maksudnya lewat pintu samping aja. Ini lewat ini aja deh, kiri aja. Ya akhirnya nyampe kantor. Jam berapa sekarang? Ya 7.17, 7.20. Gak apa-apa lah ya, sambil istirahat di kantor. Oh iya pasar baru bener, pasar baru Karawang tuh, pasar baru Karawang aja hilang. Nah ini lewat pintu sini aja deh maksudnya. Nah pintu yang sebelah sini. Ya kita belok di sini. Oke, sampai nih tuh. Langsung deh. Soalnya kebelah tipis juga. Aduh, dingin dari tadi di jalan. Waduh, tempat saya udah ada yang nempatin tuh. Biasanya saya naruh motor di sini. Udah ada yang nempatin. Udah, sini aja. Aduh, ngurangin 2 step ternyata. Udah nyampe. Ya, sekarang kita ke ruangan saya. Kemarin cuti. Baru dari Bandung, baru nyampe.
dulu tapi aduh takut bablas di Teluk Jambe. Nah, Teluk Jambe ya dari sini mah 9 menitan lah, 10 menit. Nah, ya udah ke dalam dulu.